Bahwa anak-anak di bawah 14 tahun itu tidak bisa dipidana, dan hanya ada dua langkah tindak lanjut sesuai amanah hukum. Orang pelaku terhadap seorang. Jadi saya mengarahkan ke sana ya. Supaya apa? Supaya dia bisa dibina lagi ke masa depannya lebih baik lagi dan kejadian itu tidak terjadi lagi. Yang berikut tentu dengan kasus ini saya mengingatkan secara keras kepada orang tua dari pelaku ya. Karena itu menurut saya adalah kurangnya perhatian dan pola pengasuhan yang salah. Kalau nggak salah pola pengasuhannya, dia tidak menjadi pelaku kejahatan seksual, ya. Karena usianya aja udah, bayangkan ya, ada 11 tadi ya, itu memprihatinkan kita. Itu kawan-kawan kehadiran saya secara khusus, nanti akan ada rilis juga bersama dengan Pak Hotman, dengan Pak Kapolres ya. Saya hanya ingin masukkan dulu ini, pagi ini, ketemu dengan Pak Waka dan Pak Kasat, untuk menyampaikan apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menangani perkara ini. Dan menyampaikan pada publik bahwa perkara ini ditangani oleh polisi juga, cuma pendekatannya masih perlu mendapatkan masukan-masukan dari sahabat-sahabat saya dari kantor Hotman Paris. Saya kira ini Putri. Bapak tadi lebih banyak berbicara terkait dengan pelaku anak. Nah, untuk korbannya sendiri nanti treatmentnya mungkin ada dorongan kepada ke polisi seperti apa gitu Pak? Iya, saya kira kan ada dua pendekatan ya. Jadi pelakunya adalah anak-anak dan korbannya anak-anak. Maka dua-dua itu karena dia anak, maka mendapatkan perlindungan, haknya ada kan. Bagi pelaku misalnya, kalau dia masih sekolah, maka harus diupayakan bahwa dia tidak boleh putus sekolahnya. Ya, kalaupun dia akan ditempatkan ke panti yang ditunjuk ya, atau katakan bisa saja kesepakatan bisa ke ponpes dan sebagainya, tetapi hak untuk atas pendidikan nggak boleh hilang, hak bermainnya juga tidak bisa hilang. Itu dalam perspektif pelakunya. Tetapi korban ya, selain pendampingan hukum, tetapi juga adalah ya tadi pendampingan hukum dari kawan-kawan dari Hotman Paris nanti, tetapi juga adalah terapi trauma terhadap anak ini. Karena ini kan dia apalagi sudah publik sudah tahu kan, itu pasti akan mengalami trauma. Itu akan kita lakukan. Itu porsinya Komnas Perlindungan Anak di situ, porsi penegakan hukumnya nanti dari Pak Hotman dan kawan-kawan. Saya kira begitu. Jadi dua, karena dia masih anak ya, pelaku maupun korban. Itulah kehadiran saya sangat serius menangani perkara ini. Kalau tidak nanti akan salah pendekatannya. Bisa justru mau melindungi tetapi justru tidak melindungi anak toh gitu. Karena memang pendekatan hukumnya untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seperti ini berbeda dengan orang dewasa, ya kan? Berbeda dengan perspektifnya perlindungan anak. Nah, tentu saya terima kasih Pak Kapolres karena saya mau dilibatkan untuk memberikan masukan itu supaya penanganannya lebih baik. Nah, untuk sementara bisa saja tidak di rumah, tetapi ditempatkan di satu rumah aman. Ya. Saya kira saya mendengar di rumah aman sekarang pelaku. Sudah ditempatkan di rumah aman? Iya. Ini Pak, terkait kasus ini kan udah nanti jadi salah gitu. Saya kira itu yang harus dijelaskan. Nah, tentu Pak Hotman, saya kira itu kan reaksi kepeduliannya kan. Nah, oleh karena itu saya diminta oleh Pak Hotman juga, tolong Pak Aris, ya, Komnas Perlindungan Anak, tolong dong memberi perhatian itu. Itulah sebenarnya yang kita lakukan hari ini. Iya. Belum. Jadi kan ini mau koordinasi dengan Pak Kasat ya, karena itu sudah ditempatkan di rumah aman. Nah, nanti setelah ini apa yang kita lakukan, baik itu korban dan pelaku. Pak, kemungkinan orang tua dikenakan sanksi gimana Pak? Orang tua si Pelaku. Oh, nggak bisa, nggak ada di undang-undang renteng hukum, tidak ada. Kalau anaknya salah, bapaknya enggak. Tetapi kalau ada ditemukan bahwa itu salah penelantaran dan sebagainya dan dengan sengaja, itu mungkin. Tapi kalau kaitannya anaknya sebagai pelaku kejahatan seksual nggak boleh digantikan oleh orang tua. Katanya Gitu. pelaku tidak disekolahkan Pak. Ya itu beda kasus ini toh, karena tidak disekolahkan berarti penelantaran kan, tidak kaitannya dengan
tindak pidananya. Karena kalau memang itu memang sengaja tidak disekolahkan dan sebagainya, tetapi ada kemampuan orang tua, itu berbeda tindak pidananya. Jadi ada kasus tindak pidana penelantaran, ada tindak pidana kejahatan seksual. Jadi beda, Mas. Nggak boleh digabung. Oh, yuk, mari. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama ya. Iya. Udah. Salam Hotman 911. Saya turun dulu Bang, dikit Bang. Agenda hari ini Bang. Mundur dulu, mundur. Ya gimana Bang? Oke, agenda hari ini sebagai misi dari Hotman 911 ikut memberikan atensi dan juga bila perlu bantuan hukum untuk kasus-kasus yang sangat menyentuh rasa kemanusiaan, di mana dalam kasus di Jakarta Utara ini seorang anak gadis umur 13 tahun diduga diperkosa oleh 4 orang yang juga masih anak-anak di kebun kota di Jakarta Utara, sehingga ini menjadi permasalahan kompleks dalam perundang-undangan kita. Di satu pihak di undang-undang perlindungan anak dibatasi bahwa yang bisa dipenjara itu adalah umur 14 tahun sampai 18. Tapi kalau ada anak umur 12 tapi nafsunya, begalnya, kelakuannya sudah seperti dewasa, bagaimana? Ini kan umur 12 memerkosa, berempat lagi, satu megangin, satu memerkosa. Itu kan sudah seperti kelakuan dewasa. Inilah yang mungkin DPR kita harus merubah undang-undangnya. Kira-kira begitu. Ya. Hari ini juga sama Komnas Anak juga ya Bang? Ya, sama Pak. Tadi saya yang undang Pak Aris Merdeka Sirait untuk ikut memperhatikan karena hanya dalam minggu ini aja sudah hampir 5 pengaduan pemerkosaan datang ke Hotman 911. Hampir 5 sudah. Bayangkan, itu baru yang berani. Di seluruh Indonesia bisa lebih. Jadi ini mungkin selama ini kurang terbuka gitu. Baru sekarang ini orang berani karena dia percaya sama Hotman. Oke, masuk dulu. Siap Bang. Ya. Terima kasih Pak. Siang Kak Seto. Ya. Bisa lihat dulu. Ya. Pak, komentar dikit Pak. Ada apa dalam Pak? Mungkin gimana Pak? Mungkin nanti saja kalau sudah ketemu dengan Bapak Kapolres dulu nanti. Iya. Ya, izin dulu. Ya. Iya, baik Pak. Kawan-kawan media, selamat siang untuk kita semua. Nah, kami sudah membicarakan apa yang saat ini masyarakat memberikan perhatian, ada kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan 4 orang di Taman Kota Jakarta Utara. Kami tadi mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Utara. Kami mendapat informasi langsung dari Pak Kapolres dan dari Pak Kasat bahwa sehari setelah ada laporan masyarakat, itu langsung ditangani oleh Kasat Reskrim dan langsung menangkap dan menahan pelaku yang ternyata dari 4 itu adalah anak-anak di bawah umur 12 tahun. Jadi ada yang 11, ada yang di bawah 12. Jadi rata-rata di bawah 12 tahun. Nah, mengingat itu adalah pelakunya anak-anak, maka kami bersama-sama dengan Pak Hotman, karena Pak Hotman ini menerima laporan dari korban beberapa waktu lalu dan menyampaikan apresiasinya kepada Polres Jakarta Utara karena ini dilakukan secara cepat. Dan itu kami konfirmasi tadi ke Pak Kapolres bahwa langkah-langkah itu sudah dilakukan, dan saat ini pelaku yang berusia di bawah 12 tahun itu sedang dititipkan di salah satu panti atau panti Handayani namanya, yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sampai hari ini sudah 12 hari.
dan di sana juga dilakukan pembinaan-pembinaan itu. Maka kami tadi menyimpulkan dalam perspektif perlindungan anak bahwa nanti ini akan ditangani tindak pidananya melalui pendekatan diversi namanya, menyelesaikan kasusnya di luar persidangan, tetapi juga akan diputuskan oleh pengadilan bahwa tentunya berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak itu, kasus anak di bawah 12 tahun itu akan dikenakan tindakan berupa apa, dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada negara. Tetapi ketika kami tadi konfirmasi kepada 4 itu, nampaknya tidak layak untuk dikembalikan kepada orang tua, karena orang tua juga dalam kondisi tidak baik. Nah, kemudian 4 itu sama sekali tidak sekolah. Ya, oleh karena itu nanti kita akan rekomendasikan lewat pendekatan diversi itu dengan mengembalikan itu menjadi tanggung jawab negara. Nah, tanggung jawab negara itu dalam hal ini Kementerian Sosial dan sebagainya, kami sudah bersepakat dengan Pak Kapolres tadi, pendekatannya seperti itu supaya publik tahu bahwa ini sebenarnya sudah ditangani dengan baik. Nah, itu komitmen kami tadi, bahwa itu sekali lagi untuk kawan-kawan media, mulai hari ini akan tetap ditambahkan waktu untuk dititipkan sementara ini ke Kementerian Sosial, dalam hal ini Panti Handayani yang ada di Cipayung. Nah, menurut pelaku tadi bahwa ada pembinaan-pembinaan, perubahan-perubahan yang baik, maka kami tadi rekomendasikan juga untuk memperpanjang, untuk dititipkan di sana sampai proses ini selesai. Tapi yang jelas pendekatan penyelesaiannya adalah lewat pendekatan diversi, penyelesaiannya di luar pengadilan, tetapi kita merekomendasikan agar itu dikenakan tindakan, dikembalikan kepada negara. Saya kira itu komitmen kami. Saya kira Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, di sini ada saudara-saudara kami, senior kami. Ada Pak Haris Merdeka Sirait. Ya, ada Bang Hormat Paris. Di sini juga ada Kaseto. Ya, lengkap rekan-rekan sekalian. Yang pernah saya sampaikan di beberapa hari yang lalu, ya, terkait dengan adanya berita tidak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak. Ya, ini sudah kami rilis di waktu sebelumnya. Namun demikian, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang cukup spesial untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut proses hukum yang kami lakukan. Namun demikian perlu kami sampaikan kembali pada rekan-rekan sekalian bahwa tindak pidana ini baik pelaku maupun korban adalah anak-anak di bawah umur, sehingga aturan yang kami gunakan juga harus sesuai dengan batasan usia si pelaku maupun korban sendiri, yaitu Undang-Undang Peradilan Anak. Di pasal 21 rekan-rekan sekalian, ya, karena anak ini berada di bawah umur, khususnya di bawah usia 13 tahun. Di pasal 21 ini disebutkan bahwa anak-anak ini, anak yang berusia 12 tahun ini tidak bisa dipidana. Tetapi ada 2 langkah yang bisa dilakukan, ya, saya katakan ada 2 langkah atau 2 pilihan yang bisa dilakukan oleh tim yang terdiri dari kepolisian, kemudian ada dari Kementerian Sosial, ya kan, ada nanti dari LPAI, ada Bapas di sini, ya kan, untuk melakukan diversi, ya, diversi apakah si anak ini dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti pendidikan pelatihan selama 6 bulan yang diselenggarakan oleh negara. Ini rekan-rekan sekalian, ada 2 opsi, ya. Tapi tadi kita tim sudah sepakat, ya, mengingat bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang putus sekolah, ya, anak-anak sudah putus sekolah, kemudian juga kita ingin berharap bahwa anak-anak ini lebih baik lagi, karena 2 minggu anak-anak ini dititipkan di Panti Rehabilitasi Cipayung sudah mengarah kepada
hal-hal yang baik, sudah mulai sholat kembali ya tadi Bang Aris ya, Ya. sudah mulai berperilaku baik ya. Kalau kita kembalikan lagi, kita khawatir perbuatan ini akan berulang kembali ya. Tapi kita sudah sepakat dengan tim semuanya ya, bahwa anak ini nanti akan kita berikan pelatihan pendidikan dasar pembinaan selama 6 bulan, dan nanti hasil kesepakatan kita ini akan kita ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan. Ini dari rekan sekalian ya yang perlu saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi laporan yang sudah kita terima sudah memang kita tindak lanjuti, tanggal 6 LP itu dibuat, langsung kita amankan anak-anak ini, sudah kita periksa karena anak-anak ini masih di bawah umur, tidak bisa kita tahan, kita titipkan di panti rehabilitasi Handayani yang ada di Cipayung ya. Saya juga terima kasih kepada Bang Aris Merdeka Sirait, Bang Hotman Paris, Kak Seto ya atas dukungan dan supportnya, dan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul paham bahwa kita semua negara berkomitmen untuk membela negara, khususnya membela anak-anak kita ya, supaya generasi kita tetap berjalan dengan baik. Ini saja mungkin rekan-rekan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran saya. Jadi ada 3 atau 4 hal mau saya utarakan. Direkam dari awal ya, biar mantap nanti. Yang pertama, keberadaan saya di sini adalah, Anda sudah tahu saya sudah lebih dari 5 tahun menerima pengaduan di Kopi Joni, dan dalam sebulan terakhir ini sudah diformalkan namanya menjadi Hotman 911 yang dibantu penuh oleh grup perusahaan di mana saya pemegang saham, yaitu Atlas Beach Club. Kita pertama sudah melakukan di Bali, di Palembang. Oke. Dalam bulan ini aja sudah hampir semua kasus viral langsung mendapat perhatian serius, bahkan sudah hukum dikedepankan. Yang pertama kasus Ibu Naik Mercy ya mencuri coklat di suatu minimarket, itu sudah langsung dijemput oleh Bapak Kapolres, sudah kita viralkan. Yang kedua, oknum DPRD di Palembang yang gebukin cewek di pom bensin, sudah sebulan itu terlantar, sudah kita viralkan, langsung semua bertindak, bahkan DPRD-nya partainya sudah memecat dia, masih ditahan sampai sekarang. Yang ketiga, kasus tiga pelari internasional di Bali ikut maraton ya, waktu juara ada hadiah duitnya ditulis, tapi waktu duitnya diminta nggak dikasih sama panitia. Sesudah kita viralkan, langsung semua goncer-gancer bayar. Dan yang paling besar adalah kasus penganiayaan santri di Gontor, di mana waktu diantar ke rumah ibunya disebutkan meninggal karena sakit. Bahkan ada surat keterangan dari rumah sakit menyatakan bahwa meninggal karena sakit. Tapi waktu ibunya membuka kain kafan, sampai 2 kali kain kafan diganti penuh dengan darah. 2 minggu ibunya minta, kenapa anak saya? Nggak ada, hanya pas saya datang ke Palembang, saya viralkan, besoknya meledak semua, langsung ditangkapin semua pelakunya. Dan masih banyak lagi di Medan, dan satu lagi di Manado, di mana ada seorang yang masih umur berapa itu? 13, diduga diperkosa, digebukin, bahkan sebelum meninggal si korban itu masih menyebutkan nama-nama siapa pelakunya. Nanti ibunya saya datangkan dari Manado, saya akan ketemu dengan keluarganya di Surabaya hari Sabtu ini. Nah, terkait itulah kira-kira bisnis saya di sini. Jadi sebenarnya bukan kuasa hukum resmi. Dan sesudah saya viralkan ini, ternyata sudah mendapat proses yang baik dari Bapak Wibowo, Kapolres Jakarta Utara ini, karena dari Polda bahkan dari Mabes pun, dari pimpinan petinggi polisi banyak hubungin saya seperti biasa. Apapun saya viralkan langsung mendapat tangkapan, karena memang juga saya tidak sembarang memviralkan, benar-benar saya seleksi dulu. Kalau yang minta diviralkan itu ada ratusan. Oke, itu yang pertama. Itulah misi saya di sini, Hotman 911. Terus yang kedua, dari tadi malam, ini nih yang perlu saya jawab juga kepada keluarga korban ada di sini. Ini keluarga korban ada di sini. Dari tadi malam, ibu ini, yang ibu yang saya, keluarganya mengatakan, masa sih bisa dibebaskan aja? Nah itu Pak, masa begitu aja dibebaskan sesudah keluarga saya diperkosa, ya kan? Itulah yang saya nggak bisa menjawab melalui WA, karena itu kan harus dulu penjelasan undang-undang.
Ya itulah yang ini ibu ini masih menangis nih. Bagaimana cara menerangkannya? Undang-undang kita yang salah atau DPR kita yang nggak salah? Saya nggak tahu deh waktu bikin undang-undang. Karena apa? Kalau melihat kalau umur 11, 12 kelakuannya sudah seperti begal, sudah tahu memerkosa, bahkan satu megangin satu, itu masih pantas sih nggak dikembalikan ke orang tuanya? Tapi hukum formalnya begitu. Makanya, halo Bapak DPR, ini nih, rekam lagi nih, biar gua posting. Matiin dulu baru rekam. Halo Bapak DPR khususnya Komisi 3, kejadian dugaan pemerkosaan anak kecil oleh anak kecil di Jakarta Utara merupakan lonceng bagi bapak-bapak di DPR. Apakah undang-undang perlindungan anak yang mengatakan bahwa yang bisa dikenakan hukuman penjara itu hanya umur 14 tahun ke bawah ya? Apakah itu harus dirubah? Ke atas. Ya, 14 tahun ke atas. Sedangkan 14 tahun ke bawah dikembalikan ke orang tuanya. Seorang anak umur 12-13 tapi kelakuannya sudah seperti dewasa memerkosa, masih pantas enggak dikembalikan ke orang tuanya? Jadi perlu undang-undang perlindungan anak itu harus dirubah, direvisi. Kalau bisa case by case, ya, case by case. Kalau anaknya itu sudah begal, bagaimana? Kayak tadi saya tanya, jujur deh, tadi saya interview anaknya di atas. Katanya malah hampir nggak ngerti sebenarnya. Maaf kata nih, ada yang bilang saya cuma nempelin katanya. Kau langsung pikir aja kalau nempel langsung. Dia bilang tadi, saya tanya, lu gimana sih cara? Ya saya cuma nempelin, terus saya sudah ditempelin, punya dia ditempelin, temannya dorongin biar. Terus apa? Maksud cuma setengah katanya coba. Dia secara seksual mungkin dia tidak ngerti, tapi katanya sudah sering melihat, bahkan orang main di jembatan pun dia sering lihat di bawah jembatan, sering lihat video porno. Jadi ya itulah. Jadi sekali lagi undang-undang ini perlu dirubah agar yang anak pun kalau kelakuannya sudah begal, sudah seperti dewasa, menurut saya pantas harus dihukum, diadili. Nah sekarang ibu, ya, ini keluarga maju ke depan. Jangan ibu sampai kecewa sama polisi maupun sama kita-kita ini. Nanti ibu akan bertanya, kenapa tidak dipenjara? Ya undang-undangnya, coba undang-undang biar bapak, ibu percaya, coba Pak Kapolres yang ngomong, undang-undang bilang apa? Ini nih, di pasal 21 Bu ya, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Ya. Ya. Bahwa anak-anak di bawah 14 tahun itu tidak bisa dipidana. Dan hanya ada dua langkah tindak lanjut sesuai amanah hukum. Yang pertama dikembalikan kepada orang tua, yang kedua adalah menerima pembinaan selama 6 bulan Di bawah suatu lembaga. ya. Betul, ini saja Bu ya. Ini amanah undang-undang seperti Jadi itu ya. ibu, jadi jangan nanti bilang capek-capek saya ke Hotman 911 tapi tetap aja bebas, jangan ibu salahkan saya. Ya, doakan saya agar bisa saya merubah undang-undang, tapi belum, aku nggak dicalonkan untuk 2024. Oke, sekarang ibu tetap harus dikasih kesempatan untuk ngomong. Silakan Bu. Silakan Bu. Buka aja maskernya Pak, buka aja. Dengan kondisi adik saya, mental adik saya yang tadinya dulu ceria, sekarang Dulu adiknya ceria, sekarang kalau ditanya bengong. DPR Komisi 3 tolong renungkan tangis keluarga korban ini. DPR Komisi 3 tolong renungkan keluarga korban ini, terutama yang masih jalan-jalan ke luar negeri. Ya, undang-undang tentang perlindungan anak sudah waktunya dirubah, ya, karena kenyataan di lapangan umur 11, 12, 13 pun kelakuannya sudah seperti dewasa, bahkan lebih bejat. Apalagi Bu, udah puas ya Bu ya. Jadi bukannya kepolisian memihak atau siapa-siapa, ini sudah maksimum karena undang-undang begitu. Ya, masih ada lagi Bu? Ini khususnya satu orang Bang ya. Ya, Yang di bawah 12 tahun. Ya. Pak. Tapi yang di atas 12 tahun. ya. Ini nanti kita diskusi ulang lagi, ya kan? Ya. Kalau mau terjadi kesepakatan ya
bisa dilaksanakan dua ini bang. Kalau tidak terjadi kesepakatan kita bisa lanjut cukup. Yang tiga bang. Jadi hanya satu ya. Jadi hanya satu. Tapi dari kata, saya bisa jawab nggak? Kata keluarga korban ini tidak ada kesepakatan, hukum harus jalan terus. Ya. Benar ya? Ya? Jadi gini aja deh, langsung aja udah dijawab sekarang. Ya. Tidak ada kesepakatan, yang 3 orang itu lanjut hukum terus. Kan 3, kan satu lagi dikembalikan. Ya. Ya. Tiga. Tiganya diapain? Tiganya diapain? Tiga bisa permasalahan sih bang. Yaitu? Bisa. Ya bisa pidana bang. Ya. Bisa pidana. Karena? Nanti terserah putusan hakim nanti bang. Nggak, karena umurnya berapa? 12. Ya. Nah, jadi gini bang. Yang tidak bisa ditahan itu adalah umur 14 tahun. Ya. Khusus untuk 12 tahun, Ya. ini memang tidak bisa dipidana. Ya. Hanya ada 2 opsi, Ya. yaitu dikembalikan kepada orang tua Ya. atau menjalani pendidikan pembinaan Ya. selama 6 bulan. Itu yang satu Khusus orang. Satu orang. Ya, yang 3? Yang 3 ini bisa bang. Karena? Karena ancaman pidananya ini di atas 7 tahun. Dan dianya umur berapa? 13 tahun. Oh, karena berarti yang 12 ke bawah tidak bisa, 3 itu bisa. walaupun ancaman dia 7 tahun. Betul. Tapi umur 13 bisa. 13 bisa. Oke, jadi ibu masih sedikit terhibur. Yang 13 nanti masih bisa diproses sampai ke pengadilan. Ya, betul. Ya, dan sanksinya juga bisa dipenjara. Bisa bang. Ya Bu ya, sudah dengar ya? Amanah undang-undang. Ya, tentu sesuai dengan 15 sesuai dengan tahun, ya? putusan hakim tadi. 15 tahun ya. Oke, masih jadi 3 ya. Ada 3, satu yang langsung dititipkan ke yayasan atau ke orang tua, tapi 3 lagi akan proses pidana. Dan sekali lagi daripada ngulang-ngulang, ini disaksikan semua pihak, ibu tidak mau berdamai kan? Tidak. Proses hukum jalan terus. Nah ini Pak Kapolres sudah dijawab nih. Oke. Ya? Mungkin dari Pak Seto ada? Iya, baik. Ya?